Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah diberikan kepada kita umur yang panjang, sehat badan, dan nikmat-nikmat yang banyak, antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, serta nikmat ma'rifah yang menjadikan sebuah agama yang dapat kita jalani di dalam kehidupan bumi ini. Salawat dan salam kita bacakan di setiap waktu, baik siang maupun malam, senantiasa agar kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya kita mengikuti Rasulullah dengan apa yang dibawanya, sebagaimana sabda-sabdanya, yaitu amantu billah wa bima qala Allah, amantu birrasul wa bima qala rasul. Sebagaimana kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, dia itu selalu taat kepada Allah dan atas segala firman-Nya, dan taat kepada Rasulullah atas segala sabdanya, dan kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mutabar, senantiasa kita selalu bersama-sama di dalam mengkaji Al-Quran, apalagi kita baru belajar, yaitu baru belajar membaca. Ayat tadi Ibrahim Al-Hajar ayat itu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون
perhatikan kembali pada ayat keempat, di mana wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Wow, sudah kita perhatikan sejak kemarin adalah huruf yang dasar, itu huruf rongga, di mana rongga yang pertama adalah lewat mulut-mulut kita yang tidak boleh membawa mulut itu sebesar goa yang menganga. Namun lagi tak pegah urang yang tahu, lagi mentang wah wah di sedang ya. Wah kan menan nya urace. Jadi wah. Kemudian ma mesti dia terhimpit sedikit atau tergantung sedikit. Mimnya mencupit tapi harus renggang. Setelah tersentuh sedikit dia renggang. Nah tersentuh bacut perenggangnya juga mencupit mencupit gadah bibi. Jadi iwa kerusak bacaan. Nya nama mempunyai mat, bakmanyan mempunyai mat, yaitu mat jaiz. Jaiz apa artinya? Dibolehkan panjangnya 1 alif setengah sampai 2 alif. Ya, 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Jadi hitungannya 1 alif 1 detik. 1 alif 1 detik. 2 alif 2 detik. Mentang hitungan. Ya. Kemudian ahlakna. Kebetulan alif dengan ha yang sama-sama huruf yang di rongga terakhir. Rongga terakhir pada bentuk dada, seakan-akan kita mendengar keluarnya di dalam dada. Bacaan urang jamun bak Fatihah dibakeun ih. Ini bacaan satu alif dan ha itu satu keluar, satu rongga keluar, maka tidak nampak mana alif mana ha. Maka ketika dibaca sekalian keluarnya mana alif teh alif duri teh ha ana depan karena ji sekalian keluarnya. Seniga. Ya. Kemudian huruf lam. Lam itu nampaknya adalah ada 2 lam. Lam yang pertama pada hitungan syahadat. La ilaha illallah. Kan lamnya nya ke menyebah saja lam rampago. Lam alif. Jadi ada kegunaannya. Di dalam lam alif itu ada kegunaan ketika dimasukkan pada posisi ucapan syahadat. Menyolam yang mata kawinnya langsung tidak bacaan ni. Kalau lam alif ada tidak, ada. Nahana, nana. Jadi bacaannya bukan ketika dikatakan la nafi itu bukan la nafi semua. La na nafi tanyo na so yang jaga. Laginya berarti lam alihnya bahkan kepedang, bahkan trip walaupun barih ji te nya. Perhatikan. Barih ji te muno bak lam alih ya. Ana teglang bahkan tedang demah. Nyan sama halnya seperti dia katakan itu mad asli lam saboh alih saboh, lam merupa daripada na alih menjadilah alih saksi. Lam alihnya karena saksi. Maka tanya dalam semayang dakun asyhadu alla ilaha illallah mensaksi. Yang saksi so. Jadi nak untuk kita bahas menyoba bahasa antik nya karena kan tabut makrifah. Nyoba makrifah kepegah ya. Maka lamnya adalah tersentuh mantang ngan gusi dayo. Lamnya mengkawi-kawi.
mengkawi-kawi mantang ngan gusi, tersentuh dengan gusi di mana tempat keluarnya gigi. Kemudian na adalah satu ujung lidah itu berjumpa dengan satu gigi atas mudah tersentuh mentang baik ketabrak. Ahlak na baca mentang tersentuh. Maka munyo belajar makhraj mudah. Untuk tak belajar makhraj mudah. Karena munyo nekung iji akhlak na ai nak pokwe na munyo na nyang kamukung. Kibancit lagi urang Jawa begah baca no. Kengkuat nak pokwe na. Nyan makhraj. Lembut. Kalau orang Jawa itu lembut dia. Urang Aceh yang kasar bahasanya. Nah, dapat duduk. Padahal bak leung langit dapat duduk. Dapat duduk ujung lidah tanya bak leung lah. Bak leung langit ke dia. Nah. Ya kan? Padahal bak ujung lidah ji bertemu satu gigi atas sentuh bukan ditabrak. Lek. Mau pedu. Yang dicoba menyojud untuk makhraj berarti ne ulang-ulang. Nak nanti baik gasa sabi tak baca dia. Gasa karena tak pupuk ketabrak. Keempat, nyo cara lempegah makhraj nak halu. Kak je nak jak berkon tu naik. Yang berkon cukup raya-raya itu bikin nah. Duduk kak menurun baju. Tunai. Ambil apa yang urun don. Karena kon tujuan dah ya mitanan. Nah yang rayu kena. Yang duduk sering ini. Yang kalau berubah tapi hanya ada geli. Sakit bu. Nah yang nan agak rayu ya. Kon nata bote yang berekam beraju menan udah karena baca. Awak kerayu. Kemudian nanyan menjadikan na alih saksi. Kon bakla malih menteng na alih saksi. Bakna pina alih saksi. Nyen wajib man. Ya, jadi munyo kadus kabih mupung tentangnya. Keempat mendung watelum simak analis salah mambek banggasi. Banggasi. Kemudian mim itu sama dengan mim di belakang, yaitu bertemu antara dua bibir. Kemudian kenapa ketemu mim? Nun mati bertemu huruf qaf. Bertemu huruf qaf itu harus diposisikan pada posisi huruf qafnya. Pegat aju. Qafnya pegat juile. Mim pegat. Dia karena huruf qaf itu masuk di kerongkong aja. Bak dasar timah lidah. Pangkal lidah, huruf qafnya pangkal lidah. Ketika kita baca harus kita buat terus hurufnya min qa. Jangan terlambat. Jangan ming dulu baru bikin qaf, itu lambat namanya. Secepat itu. Ya, maka disebutlah ikhfa. Ikhfa itu samar. Samar artinya nyongengkon. Wate saat ming kah depo yang pun nak ke. Munyoming langsung de. Munyo anta langsung de. Itulah disebut dengan ikhfa samar. Ya. Ming qaf nak berubah langsung karena kata pegak huruf qaf. Keempat, lelong kalau ni hino kadang-kadang izhar mantang menan idogama anguna pilagenya lagi kawan. Itu ikhfa. Nun mati bertemu qaf itu ikhfa. Kemudian qar.
Cara kun qaf menumpuk huruf ra itu jangan tarkik. Harus dia tafkhim besar, ya. Qaf. Lagi tatuk bibi yuk tok wa tu yuk. Qar. Jadi tuk. Hanya tarkik. Ka. Kemudian ia itu bacaannya mesti keluar nampak gigi taringnya. Ya. Iya. Nampak gigi taringnya. Maka terbuktilah dia punya dua titik huruf yang di bawah. Pembuktian secara hukum begitu. Ya, dua titik itu adalah gigi runcing di bawah, ya, harus nampak, ya. Seperti ada orang bertanya, sudah makan, ya enggak atau enggak, ya, nampak giginya, ya sudah. Sama berarti ada dua titik itu gigi di atas, tersentuhlah dengan ujung gigi. Berarti enggak boleh ditabrak. Kalau ditabrak besar. Kalau disentuh sedikit. Coba baca. Wa ma ahlakna min qaryatin. Ada sentuhan bahasa, keluarlah angin. Kalau orang Aceh yang baca enggak ada angin. Qaryatin ada angin. Ada anginnya? Enggak ada angin. Langsung petir. Petir. Kalau petir dia guntur, ya, guntur besar. Kalau yang namanya huruf ta ini harus ada angin, keluarnya angin. Qaryatin, tin. Seperti klakson Honda. Kena yang masuk tin. Ya kan? Itu harus ada sentuhan ujung lidah dengan dua titik atau dua gigi atas. Ujung lidah dengan dua gigi atas disentuh, jangan ditabrak. Qawayatin. Ya. Berarti menanyo harus bereh. Nyohana bereh, ingat. Kenapa yatin? Yatin bari dua. Kalau yati enggak ada dalam syariat atau dalam tajwid diwakaf boleh, jangan disampaikan. Qaryati enggak ada qaryati kecuali ada ya di hadapan. Dia harus diwakafkan. Qaryah. Dikarenakan ada baris dua ketemu dengan alif itu menjadi hukum. Hukumnya hukum izhar. Izhar halki. Kan? Qawayatin illa. Tidak lama. Kalau yang namanya izhar itu bukan berarti harus hilangkan bunyi, enggak ada. Berarti izhar itu harus nampak bunyi nun. Qawayatin langsung. Qaryatin illa, cuma tidak panjang dengungnya. Tidak panjang dengung. Qaryatin illa langsung dia, enggak panjang. Kalau ikhfa panjang seperti tadi min qaryatin illa. Bisa? Cuma begitu. Kemudian perhatikan lam alif itu kan barisnya itu enggak tegak. Kenapa dia panjang? Karena ada alif saksinya. Illa walaga sama semuanya. Setiap ada alif saksi yang di hadapan itu panjang. Walaga kitabum ma'lum.
Alhamdulillah ini menjadikan sebuah pemahaman. Baris dua dhammah ketemu lagi dengan tasydid mim itu sudah menjadi hukum. Hukum apa? Idgham ma'a gunnah. Yang pertama dia ada dua baris yang mempunyai dhammah, kemudian tambah lagi tasydid. Dari bumnya itu sudah mempunyai bunyi, kemudian bertambah lagi dengan mim di hadapan, berarti dua ma'a gunnah, bunyinya dua, maka disebut idgham ma'a gunnah. Ya, ingat huruf ma'a gunnah itu ada 4, mim, nun, waw, ya. Nah, itu harus dihafalkan. Kemudian lum itu mad aris liskun, karena nggak mungkin ma'lumun ada, itu bukan aris. Kalau yang aris liskun itu harus dimatikan satu huruf, ya, ma'lum itu baru aris liskun namanya. Nah, kalau disampaikan langsung ma'lumun itu masdar, ya. Nah, begitulah cerahan agar kita paham semuanya. Ya, silakan.